Ella, jangan gadoin abon terus. Ya. Ayo mulai. Habis enak sih abonnya. Maaf kakak-kakak. Hai, kali ini bukan Ella yang bakalan bawain acaranya ya. Karena Ella masih di bawah umur, jadi nggak boleh ngomongin soal ini. Makanya Ella panggilin Kak Gaby dulu ya. Kak Gaby. Siap Ella. Oke guys, langsung aja ya kita bahas. Judul video ini sengaja gue pilih pernikahan sejenis karena banyak orang beranggapan Paus Fransiskus mendukung pernikahan sesama jenis. Padahal sebenarnya yang didukung oleh Paus adalah legalitas ikatan sipil atau civil union sesama jenis. Wajar sih kalau keliru karena di negara kita emang gak ada istilah civil union. Kalau kita googling, definisi civil union yang keluar paling atas adalah ikatan sipil yang mirip seperti pernikahan yang dibuat untuk memberikan pengakuan hukum bagi pasangan sesama jenis. Jadi gini nih bro, padahal diri sendiri jomblo ngatain orang. Kalau kita nikah ada beberapa hak yang kita dapat. Misalnya di negara kita kalau udah nikah berbagai urusan birokrasi jadi lebih mudah. Soal pengajuan tunjangan keluarga kayak asuransi kayak dan lain-lain. Terus hak istri untuk dapat tunjangan dari pasangan dan hak anak itu lebih terjamin. Pastinya setiap negara nggak sama ya hak yang didapat. Nah, hak-hak inilah yang menjadi alasan Paus Fransiskus mendukung legalitas ikatan sipil pasangan sejenis. Menurutnya, dengan adanya hukum persatuan sipil, hak-hak para LGBTQ yang selama ini banyak mengalami penindasan bisa dilindungi. Memang ini sesuai dengan arah Gereja Katolik secara garis besar, yaitu berpihak pada mereka yang lemah dan menjadi korban. Beberapa orang yang setuju sama pandangan Paus Fransiskus juga mengkonfirmasi bahwa pernikahan sejenis secara Katolik tetap dilarang. Karena seperti yang tercantum pada sakramen perkawinan Gereja Katolik, pernikahan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup, bukan sesama jenis. Secara teori, yang dikatakan oleh Paus ini nggak menyalahi sakramen perkawinan. Karena beliau bukan mendukung pernikahan, tapi ikatan sipil. Cuma yang menjadi perdebatan adalah realitanya. Sekalipun bukan ikatan pernikahan, kecil kemungkinan dua orang yang saling mencintai hidup bersama dan gak bersetubuh. Dengan kata lain, gak mungkin bisa mendukung legalitas hidup bersama tanpa mendukung perbuatannya juga. Makanya dalam sebuah dokumen tahun 2003 dari kantor Vatikan yang ditandatangani oleh Paus Benediktus XVI menyatakan penghormatan gereja terhadap LGBT tidak dapat mengarah pada persetujuan perilaku homoseksual atau pengakuan hukum atas serikat homoseksual. Sama, Uskup Providence Thomas Tobin dengan tegas menyampaikan pernyataan Paus bertentangan dengan ajaran lama gereja tentang pasangan sesama jenis. Katanya, gereja nggak bisa mendukung penerimaan hubungan yang secara objektif tidak bermoral. Well, waktu gue research ada argumen yang menarik, di mana sebenarnya yang dikatakan oleh Paus Fransiskus adalah convivencia civil yang kemudian diterjemahkan menjadi civil union, yang kata beberapa orang ini nggak tepat. Karena menurut mereka yang dimaksudkan oleh Paus adalah hidup bersama sebagai masyarakat yang dilindungi. Tapi seorang jurnalis yang berasal dari Argentina, Elisabetta Pique, menyebut dua kata tadi sering digunakan sebagai substitusi. Lagi pula ini bukan hal baru yang beliau sampaikan. Sebelumnya saat menjabat sebagai Uskup Agung, hal serupa pernah disampaikan juga. Inti dari Paus Fransiskus sebenarnya baik, ingin menunjukkan kasih pada sesama. Tapi mungkin menurut beberapa orang, seperti Uskup Thomas Tobin tadi, cara yang diambil Paus kurang tepat. Kalau pendapat kalian gimana? Tulis komentarnya ya.